Swastiastu, sahabat Nusantara. Bertemu lagi dengan channel Widyaksara Nyurat Lentar. Ya, sesuai dengan janji saya waktu ini. Kali ini saya akan melanjutkan dengan yang disebut gantungan atau pasangan aksara. Jadi setiap aksara itu akan memiliki pasangannya atau gantungannya. Nah, fungsi dari gantungan ini adalah ketika sebuah kata terdapat beberapa huruf yang tidak memiliki vokal. Nah, vokal itu meliputi A, I, U, E, O. Maka dalam aksara Bali itu disebut dengan suara nengen. Jadi saya ulangi ya. Jika dalam sebuah kata ada beberapa huruf yang tidak memiliki vokal. Vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Maka itu disebut dengan aksara nengen. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, saya akan mencari bentuk-bentuk aksara yang mirip, ya, yang mirip sehingga sahabat Nusantara itu lebih mudah menghafalkannya. Contoh, hari ini saya akan membicarakan masalah aksara, gantungan aksara, yaitu A, La, dan juga Ta. Nah, ini H atau A, ini La, dan ini Ta. Nah, aksara ini memiliki pasangannya ketika nanti dia bertemu dengan tengenan. Nih, aksara nengen, suara nengen. Nah, itu pasangannya itu. Jadi untuk mempermudah sahabat Nusantara menghafal, biasanya pasangan atau gantungan dari aksara itu adalah setengah bagian dari aksara tersebut. Misalnya H ya, ini H. Setengah dari H, ini pasangannya. Nah, tidak ada ekornya di belakang. Itu pasangannya. Kemudian sekarang La, setengah dari La. Nah, itu pasangannya. Setengah dari Ta, tidak ada ekornya. Nah, maka dari itu adalah pasangannya. Nah, selain itu, jika dalam sebuah kata atau dalam akhir kalimat, jika dia berupa kata atau berupa kalimat, jika dia berupa kata, hanya berupa kata, di akhir tersebut ada suara nengen atau huruf yang tidak memiliki vokal, maka diberilah adag-adag. Nah, ini diberi adag-adag sehingga dia tidak memiliki vokal. Contoh, misalnya ini. Nah, kalau aksara Bali itu satu huruf mewakili satu suku kata. Sehingga kita ketika kita menulis aksara ini, nah ini kan satu huruf. Tapi dia berbunyi satu suku kata, H atau A. Nah, ketika diisi adag-adag, maka vokalnya tidak ada. Begitu juga dengan ini. Nah, ingat aksara Bali itu satu huruf mewakili satu suku kata. Ini suaranya La. Tapi ketika diisi dengan adag-adag, maka La ini, nah begitu, tidak memiliki vokal. Begitu juga dengan Ta ya. Ini Ta. Tapi ketika diisi dengan adag-adag, maka dia tidak berisi vokal. Gampang bukan? Gampang. Cuma aturannya adag-adag ini hanya boleh ditaruh di belakang kata jika dia berupa kata,
di belakang kalimat jika dia berupa kalimat atau di belakang bagian kalimat, misalnya koma. Nah, itu boleh menggunakan adeg-adeg. Letak adeg-adeg itu di belakang. Ya, nanti saya akan khusus menjelaskan tentang penggunaan atau aturan dari adeg-adeg itu sendiri ya. Nanti ada yang disebut dengan pengangit tenganan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu. Ini untuk pemula. Jadi saya ulangi dari awal. Ini adalah untuk pemula yang paling dasar. Jadi saya tidak akan membahas aturannya ya. Aturannya nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jadi di sini contohnya ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau kita menghafalkan gantungan itu adalah setengah bentuk dari aksaranya. Misalkan ini H, setengah bentuknya berarti yang di belakang dihilangkan. Kemudian la, nah setengah bentuknya yang di belakang dihilangkan. Cuma tetap diisi begini, karena kalau tidak diisi tanda ini nanti dia menyerupai ga. Kemudian ta, yang di belakang juga dihilangkan. Nah, akan lebih jelas jika kita memakai contoh. Jadi contoh ya. Contoh misalkan ini katanya adalah ke. Kalau di Bali ini dibaca slake, tapi tulisannya slaka. Nah, saya jabarkan dulu. Saya ingatkan kembali kalau aksara Bali itu satu huruf itu sudah satu suku kata. Berarti sa, la, dan ka. Jadi nanti kalian cari, oh aksara sa yang gimana ya? Yang ini. Kemudian la yang gimana? Yang ini. Kemudian ka yang ini. Sa, la, dan ka. Nah, kalau misalnya kita tulis seperti ini, bacaannya salaka, bukan slake. Jadi, untuk menghilangkan vokal yang ini, vokal sa, maka kita harus menggantungkan la. Jadi ini yang digantung. Nah, ini yang saya sebut dengan aksara nengen. Tidak memiliki ini tidak memiliki vokal. Jadi dia disebut aksara nengen. Slake. Jadi yang perlu digantung yang mana? Nah, ingat ya, kalau istilahnya saya jelaskan sama teman-teman sahabat Nusantara supaya lebih ingat itu. Yang gantung mana? Yang gantung tentu yang hidup, yang memiliki vokal. Jadi jangan yang tidak memiliki vokal yang digantung, tapi yang memiliki vokal lah yang kemudian digantung supaya sa ini bacaannya jadi sla, bukan salaka. Jadi la-nya yang digantung. Sehingga kita bikin sa, terus gantungan atau pasangan la diisi, ditaruh di bawahnya, kemudian diisilah ka. Nah, ini tulisannya selaka. Contoh yang lain supaya lebih mengerti lagi. Masih di seputaran lang. Bangle. Bang le. Bangle. Nah, kita lihat bangle. Kita jabarkan lagi. Ba, nga, dan le. Terus kita cari hurufnya. Ba, kemudian nga, dan li.
Yang mana yang digantung? Yang ada vokalnya. Nah, ini dihapus dulu. Bangle, berarti ini yang disebut dengan aksara nengen, tidak memiliki vokal. Untuk menghapus vokal ini, maka le-nya lah yang digantung. Jadi yang kalau di istilahnya suku kata terbuka yang digantung, bukan suku kata yang tertutup. Yang tertutup ini bang, le. Jadi cara menulisnya begini. Bang, le. Ingat, di le itu ada taleng. Taleng letaknya nggak mungkin di bawah, tetap di samping kiri. Kita tulis bangnya, kemudian barulah kita tulis pasangan la. Nah, ini tulisannya, jadi ini bacaannya bang le. Contoh yang lain, masih di seputaran le ya. Pasangan le. Po glow. Ini sudah jelas ya. Ini tidak memiliki suara atau vokal, maka dia disebut dengan aksara nengen. Po. Kita tulis dulu ga lo. Jadi kita jabarkan dulu karena kita baru belajar. Kita jabarkan po, kemudian ga dan lo. Taleng tedong. Nah, poglo. Jadi ini kan masih bacaannya adalah pogalo. Nah, untuk menghapus ini, ingat yang di belakangnya lah yang digantung. Jadi nanti jadinya seperti ini, Ki. Po. Ingat, ini lo, ini lo. Berarti dia punya taleng dan tedong. Tetap taleng dan tedong itu letaknya di atas. Kita buat ge-nya. Kita buat pasangan atau gantungan lo. Poglo. Gampang sekali untuk memahami ini. Lanjut, sekarang contoh yang lainnya masih seputaran la, atau kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan ke ini. H. Kipas angin. Kipas angin. Ingat, saya tidak akan membahas tentang aturan. Karena kalau aturan itu ada aturan yang disebut dengan tengenan mejalan. Tengenan mejalan itu ini disambung kipas angin. Tapi karena ini kita belajar gantungan, jadi saya akan gantung saja ini. Kipas, jadi kita jabarkan ki pa sa ha ni. Nah, kenapa saya jabarkan? Jadi untuk penekanan bahwa aksara Bali itu satu huruf itu sudah mengandung satu suku kata. Kipa, sa, a, ni. Nah, ini kan sudah mulai panjang nih. Jadi ini untuk menghapus kipas ini. Ini kipas angin, nah kipas. Jadi ini dihapus. Ini yang digantung. Angina. Berarti ini terakhir harus diisi adag-adag. Jadi kita contoh kipas. Lanjutkan. Kipas angin.
Seperti itu. Kipas angin. Jadi kalau misalnya ini ada aturannya, memang ini disambung, namanya tengenan mejalan. Kipas angin. Kipas angin. Ada yang seperti ini, Kak. Jadi ini saya tekankan lagi, ini untuk pemula. Untuk belajar bagaimana caranya menaruh tengenan. Menaruh gantungan, maaf. Kita lanjutkan, masih di A. Togog angse. Saya ganti aja kertasnya ya. Togog angse. Togog angse. Kita jabarkan lagi. To, go, ga, a, nga, sa. Wah, banyak ini, banyak. Togo, ga, a, nga, sa. Jadi ini dijabarkan. To, go, ga, it's, a, nga, dan sa. Togo, ga, a, nga, sa. Nah, supaya dia terbaca togog, maka a digantung. Ang, sa, maka sa yang digantung. Maaf, nih, ini belum saya bahas. Togog angsa. Jadi togog. Jadi kalau sa itu namanya ini apa, gempelan, dia letaknya di samping. Togog. Togog ya. Gog berarti kurang G. Togog. A. Nah, ini pasangan A. Gantungan A. Ang. Nah, ini kalau sa itu gempelan. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi saya menekankan dalam menaruh gantungan H-nya ya. Togog angse. Lanjut juga te sekarang nih, pasangan ta. Misalnya kata sakti. Ini masih aksara Hurriastra nih. Jadi masih untuk sahabat Nusantara yang masih pemula. Jadi untuk menulis aksara Bali yang masih di seputaran aksara Hurriastra. Jadi aksara Bali itu nanti ada yang swalelita. Sakti, kita jabarkan dulu. Sakti. Kita tulis sakti. Nah, supaya ini dihapus, maka ini digantung. Ini tetap letaknya di atas. Namanya juga ulu. Ulu letaknya di atas. Sak. Ti. Ingat, setengah bentuk dari ta itu adalah gantungannya. Lanjut. Banten. 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 Banatena. Jadi kita cari dulu aksaranya supaya tidak bingung karena baru belajar. Kalau sudah hafal ya tinggal ditulis saja. Nah, Bantena.
Jadi untuk menghapus iki ban, jadi ini ditaruh di bawah. Ini tetap posisinya. Yang namanya pengangge suara kalau memang posisinya di atas ya tetap di atas. Kalau memang posisinya di bawah ya di bawah, genten nggih. Jangan dirubah-rubah. Nanti berarti dia di atas dari ban iki. Kemudian kita tulis ini Banten. Nah, ini masih coret nanya, maka diisi dengan adag. Oke, sahabat Nusantara, demikian tadi saya ulas kembali nih. Jadi kita sudah mengenal pasangan dari aksara H, La, dan Ta. Ingat, untuk menghafalnya lebih gampang, maka pasangan ini adalah setengah bagian dari aksara yang asli. H seperti ini bentuknya, La setengahnya seperti niki, Ta-nya setengahnya seperti niki. Nah, kalau di belakang kata atau belakang kalimat, nanti kalau berupa kata, berarti di belakang kata, kalau berupa kalimat belakang kalimat, itu harus memakai adag-adag. Nanti itu kita akan belajar. Contohnya seperti ini, selaka, nyakut tulisnya selaka, begini kita nih. Togok angse, jadi tulisannya togok angsa. Kemudian ini sakti, niki Banten. Ya, itu demikian tadi sudah saya jelaskan tentang menaruh gantungan H, La, dan Wa. Maka demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti. Jika ada yang belum dimengerti, silakan diberikan komentar. Ingat di like dan subscribe. Maka tunggu video kami berikutnya tentang gantungan K dan gantungan Ga. Sahabat Nusantara, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.